Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitih tahirin wa azwajit tahirat ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Wa tahrumu salatun ala kafirin li hurmatid du'a lahu bil maghfirah. Haram hukumnya menyolati atas jenazah kafir, karena haramnya berdoa baginya jenazah kafir dengan keampunan, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala At-Taubah ayat 84, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, dan janganlah engkau menyolati wahai Muhammad atas seorang pun dari mereka yang mati kafir, minhum dari mereka kafir, mata yang meninggal, abada selama-lamanya. Sejak ayat ini diturunkan sampai akhir zaman tidak ada perubahan hukum, abada. Wa minhum, dan termasuk di antara mereka orang-orang kafir adalah atfalul kuffar, anak-anak dari orang-orang kafir. Anak-anak dari orang-orang kafir, sawaun antaqu bisyahadatain, baik mereka menuturkan, baik mereka mengucapkan dengan dua kalimat syahadat ataupun tidak. Kalaupun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, tetap saja dua kalimat syahadatnya tidak sah, karena syarat menguturkan dua kalimat syahadat adalah baligh, amla ataupun tidak, sama saja hukumnya, tidak boleh disolatkan. Fatahrumus salatu alaihim, maka haram menyolati atas mereka anak-anak orang kafir. Atfal, dikatakan atfal itu kepada anak-anak yang belum baligh. Tapi hadis yang kita baca di dalam kitab Jami' Shaghir, bahasanya anak-anak orang itu nanti akan menjadi pelayan-pelayan di surga. Wala ala syahidin, tidak juga boleh disolatkan atau haram hukumnya menyolati atas orang yang mati syahid. Syahid itu dengan menggunakan wazan fa'il. Fa'il. Ketika fi'il menggunakan wazan fa'il, maka menurut kaidah sharaf memiliki dua makna, satu fa'il, yang kedua maf'ul. Nah, di sini syahid itu dengan makna maf'ul, mashhud. Kenapa disebut mereka syahid?
li'annahu mashhudun lahu bil jannah, karena sesungguhnya orang mati syahid itu diperlihatkan kepadanya dengan surga. Mashhud lahu, di syahid bermakna maf'ul, mashhud, dipersaksikan, dipertontonkan baginya dengan surga, dinampakkan surga di depan matanya. Atau syahid bermakna syahid, fa'il. Boleh juga kita artikan syahid maknanya fa'il, syahid, orang yang menyaksikan. Li'anna ruhahu tashhadul jannata qabla ghairihi, karena sesungguhnya ruhnya orang mati syahid menyaksikan surga sebelum orang lainnya. Karena sesungguhnya ruhnya orang mati syahid menyaksikan surga sebelum ghairihi, orang lainnya. Wa yutlaqu lafzus syahid ala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Dipergunakan kata-kata syahid, dipergunakan lafaz syahid terhadap seseorang qatala yang berperang, supaya adalah kalimat Allah, dianya kalimat Allah yang tinggi. Supaya adalah kalimat Allah, dianya kalimat Allah yang tinggi. Tidak ada tujuan untuk meninggikan nama, tidak ada meninggikan popularitas pribadinya, juga bukan karena berperang antar suku, tapi semata-mata niatnya adalah kalimatullah hiyal uliya, supaya hanya kalimat Allah yang tinggi. Bahwa syahidud dunia wal akhirah, maka dianya orang tersebut syahid di dunia dan syahid akhirat. Syahid dunia, di dunia dia tidak boleh dimandikan. Kenapa tidak boleh dimandikan? Karena darahnya itu menjadi saksi bagi dia di akhirat. Kenapa tidak boleh disolatkan? Karena orang yang bernajis, orang yang tidak mandi, tidak boleh disolatkan. Itu secara bahasa fikih. Tapi secara bahasa hakikat, orang mati syahid tidak perlu lagi solat dari manusia. Dia sudah memiliki maqam, kedudukan yang tinggi. Itu secara hikmah. Tapi kalau kita pelajari secara fikihnya, memang tidak boleh disolatkan. Orang aja belum dimandikan, orang aja nggak diwudukkan. Nah, kenapa nggak dimandikan? Kenapa nggak diwudukkan? Karena darahnya itu tidak boleh hilang dari badannya. Itu adalah bukti di hadapan Allah ketika dia dipertemukan di hadapan Allah di akhirat kelak. Maka disebutlah syahid dunia, dan dia juga syahid akhirat. Masuk syahid akhirat, dia mendapatkan pahala yang tinggi di akhirat kelak. Wa ala man qatala li nahwi hamiyatin, dan kata-kata syahid juga digunakan kepada orang yang berperang untuk hamiyah, harga diri, untuk membela harga diri, seperti perang antara suku Mudar dengan suku dua suku yang besar, Aus dan Khazraj. Itu hamiyah, perang untuk membebaskan diri, mendapatkan kemerdekaan sendiri.
dari provinsi-provinsi misalnya Sumatera Barat, dia mau mendirikan negara sendiri, negara Minangkabau, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, mau dibikin presiden sendiri. Itu adalah perang demi harga diri, perang karena kesukuan, dan itu secara agama tidak dianggap mati syahid. Itu disebut pemberontak. Tapi di segi bahasa itu adalah syahid dunia. Di segi bahasa syahid dunia, dia berperang bukan karena agama, tapi dia berperang karena membela negara Republik Indonesia, mempertahankan tanah air. Pantang tanah air saya dijajah oleh negara-negara luar, perang dia. Itu syahid dunia. Maka dia akan mendapatkan titel di dunia, yaitu dikuburkan di makam pahlawan. Dapat namanya diangkat menjadi pahlawan nasional. Di antara pahlawan nasional lah Tengku Cik Dituro misalnya, Tuanku Imam Bonjol. Boleh saja mereka menisbahkan pahlawan nasional kepada Tengku Imam Bonjol, tapi di sisi lain mereka punya niatan memerangi orang kafir, bukan hanya sekedar membela negara, tapi mempertahankan agama. Maka para ulama-ulama kita yang berjuang itu, mereka dapat syahid dunia dan juga akhirat. Tapi kalau nggak ada tujuan dunianya, bahkan tidak beragama orangnya, maka itu adalah syahid dunia saja. Wa ala maktulin zulman. Kata-kata syahid juga digunakan kepada orang yang dibunuh secara zalim, ditembak mati, nggak jelas penyebabnya apa, digantung, diculik, wa gharikin, dan mati karena tenggelam, baik tenggelam di sungai Indonesia atau di sungai Swiss, mati tenggelam, baik di sungai maupun di laut maupun di danau, seperti yang kejadian Lebaran tahun lalu, tenggelam di Danau Toba. Kemudian harik, kebakaran. Kemudian mabtun, sakit perut. Man qatalahu batnuhu, seseorang yang membunuh akannya oleh perutnya. Penyakit yang muncul dari perut, ini bisa bikin mati ini. Contohnya istisqa, selalu muntah. Perutnya istisqa, menuntut muntah, muntah terus, muntah asam lambung. Tapi nggak cepat mematikan. Nggak cepat. Mungkin 2 bulan 3 bulan dia muntah baru mati. Jadi kalau 7 hari itu paling kurus. Kemudian izhal, mencret. Fahum as-syuhada'u fil akhirati faqat, maka mereka adalah orang-orang yang mati syahid di akhirat saja. Hanya mati syahid di akhirat saja. Artinya di dunia dia dimandikan, dikafani, disolatkan, tapi di akhirat dia dapatkan pahala orang mati syahid. Sangat banyak yang lainnya, mungkin di dalam disebutkan, tidak ada. Mati karena melahirkan, mati karena ditimbun oleh reruntuhan,
Itu semuanya syahid. Mati sedang belajar agama, seperti mahasiswa yang meninggal di Mesir, seperti santri yang meninggal di pondok pesantren yang lain. Sini kita nggak mau. Ka ghuslihi, haram menyolatkannya sebagaimana juga haram memandikannya. Jadi ka itu kepada tanzir, kepada salat. Jadi haram menyolatkannya seperti memandikannya. Artinya orang mati syahid walaupun dia sedang junub, seperti yang berlaku kepada Sayyidina Hanzalah. Nah, juga kepada Sayyidina nggak jadi menikah, salah, itu nggak jadi menikah. Siapa nama sahabatnya? Julaibib. Nah, itu nggak jadi menikah. Yang menikah itu yang perang ketika berada di perut istrinya adalah Sayyidina Hanzalah. Perang, dia sedang berada di perut istrinya, langsung tancap gas, pakai baju perang sampai medan perang, syahid. Dilihat oleh Nabi, dia dimandikan oleh malaikat. Kenapa wahai Rasul? Tadi dia junub langsung perang. Tapi dimandikan oleh malaikat tidaklah haram, karena hukum halal haram hanya untuk manusia. Walaupun sudah dimandikan oleh malaikat, orang biasa tetap wajib dimandikan ulang oleh manusia. Kata sahabat, kami melihat air menetes di rambut Hanzalah. Dapatlah beliau titel wasilul malaika, orang yang dimandikan wasilul malaika. Itu wasil sana maknanya mausul, dimandikan oleh malaikat. Kenapa orang mati syahid tidak boleh dimandikan? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yaghsil qatla Uhudin. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memandikan korban perang Uhud. Wa yahrumu izalatu dami syahidin, dan haram membuang, menghilangkan, membersihkan darah orang mati syahid. Enggak boleh dibuang, enggak boleh dicuci, dibungkus dengan darah-darahnya. Bahkan baju yang dia pakai ketika mati syahid tidak boleh dilepaskan kecuali atas permintaan ahli waris. Tapi kalau peralatan perang dilepaskan, perisai dilepaskan, topi perang walaupun belum murah darah dilepaskan. Tapi kalau baju yang dipakai itu nggak boleh dilepaskan. Wahua, siapa yang mati syahid yang tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, bahkan tidak boleh dicuci darah dari badannya, adalah man mata fi qitali kufarin, orang yang meninggal di dalam memerangi orang-orang kafir. Orang yang meninggal di dalam memerangi orang-orang kafir, atau kafirin wahid, orang kafir yang satu, memerangi satu orang kafir, qabla inqidaihi, kapan meninggalnya? Sebelum selesainya perang. Sebelum selesainya perang. Wa in kutila mudbiran, walaupun dia dibunuh hal keadaan dia sedang lari, membelakang, hal keadaan dibunuh membelakang. Walaupun dia dibunuh mudbiran, hal keadaan membelakang, artinya ditikam di belakang. Bisababihi, dengan sebabnya, artinya perang.
Ada beberapa kategori. Satu, perang melawan orang kafir. Yang kedua, meninggalnya sebelum perang usai. Yang ketiga, meninggal dengan sebab perperangan. Tapi kalau sekiranya dia meninggal dengan sebab perang, apa misalnya dia luka parah dalam perang, kemudian dirawat, setelah darat meninggal dunia, apakah dia mati syahid? Tidak. Kenapa? Meninggal setelah perang selesai, seperti Sayyidina Mu'az, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, meninggal setelah dia memutuskan Bani Quraidah untuk dipancung semuanya. Artinya selesai perang, baru dia meninggal, maka tidak dikatakan mati syahid, tapi dapat pahala syahid, yang maksudnya yang haram dimandikan, haram disolatkan. Mana contohnya orang yang meninggal dengan sebab perang? Ka'an asabahu silahu muslim akhara khata'an, seperti bahwa mengenai akannya seseorang oleh senjata muslim yang lain karena salah. Mengenai akannya seseorang oleh senjata muslim yang lain karena salah. Karena salah maksudnya adalah salah menggunakan senjata. Jadi muslim yang baru ikut perang ini baru belajar memanah 3 hari, panahlah orang kafir. Tak bagaimana kena kawannya di samping, mati, itu salah. Atau salah dalam artian sengaja dibunuh oleh muslim karena dianggap dia kafir, ternyata muslim, salah bunuh, itu juga dianggap mati syahid. Kenapa? Karena masuk dalam kelompok mati asbab perang, walaupun karena senjata orang lain, walaupun karena senjata saudara sendiri, walaupun karena senjata dia sendiri. Pakai granat juga dia, cabut dia tampuk granat itu, dibuang tampuknya, pegang granatnya, ledaklah dia. Terlambat dia buang. Seperti kejadian ini mengerikan memang. Dia gaya-gayaan cabut pedang dari sarungnya, cabut dia, jatuh nak jari ini semua. Karena jenis pedangnya itu adalah jenis pedang yang lebar ke ujung, kecil ke pangkal, lebar ke ujung, kayak golok gitu. Kalau seperti itu pedangnya, itu sarungnya itu bagian depannya nggak ditutup, itu buka kebuka. Nah dia pegang gini, itulah gini lagi. Nah itu kena senjata sendiri. Jadi bin, kalau mau bukan pedang besar ke pangkal, kecil ke ujung saja. Jadi kalau cabut itu gampang. Kalau sempat besar ke ujung, nah itu kompangnya, sarungnya itu nggak bakalan tertutup, ketutup semuanya, mana bisa dicabut dia, masih kebuka bagian depannya. Nah itu yang ditarik dia bergaya itu. Itu baru bergaya aja. Kalau dipakai mana? Dia yang meninggal. Maka seperti yang dikatakan oleh ilmu kesehatan, idealnya berat seseorang dengan tinggi itu dikurangi 100. Tinggi berapa? 100? 64. Berarti tinggi itu beratnya 64 ideal, 64 kilo. Tapi pada itu nggak boleh lagi over kapasitas. Nah, dan juga pedang beratnya berapa? Berat badan berapa? Nah, jadi berat pedang itu 10 berat badan.
Nah, misalnya berat badan 185, ya berat pedangnya 8,5 kilo lah. Bukan 10, itu berat juga itu. 85 kilo, pegal cepat. Nah, yang penting bukan 10, ada aturannya. Ukur dengan berat badan. Di samping ukur berat badan juga ukur dengan pangkal lengan. Pangkal lengan. Saya mau pedang yang lebih panjang, lebih berat lah. Melawan musuh sekali tebas berdua mati. Setengah jam dia perang dah nggak sanggup lagi. Keras perut dia angkat pedang tuh. Nah, karena salah hal-hal yang seperti itu akhirnya meninggal karena senjata sendiri. Au qatalahu muslim ista'anu bih, atau membunuh akannya seseorang oleh muslim yang mereka minta bantu, mereka kafir minta bantu dengannya muslim itu. Berarti dia adalah pengkhianat, mati karena pengkhianat. Au taraddi bibirin, kecebur di sumur, hala qitalin, ketika perang. Sibuklah dia berlaga di medan perang, lompat kanan, lompat kiri, terjang kanan, terjang kiri. Pas terjang kanan masuk sumur. Nggak tahu orang. Selesai perang mana sebulannya? Mati nggak ada, jumpa nggak ada. Oh, tercebur dalam sumur. Dah mati di dalam, habisan oksigen. Syahid. Au juhila ma matabih, atau tidak diketahui apa penyebab dia mati dengannya. Tidak diketahui sesuatu, tidak ketahui penyebab yang ia mati dan penyebabnya. Yang jelas ketika selesai perang, dia sudah meninggal dunia. Dilihat bekas luka, nggak ada satu pun nggak ada bekas luka. Nggak tahu penyebab matinya apa. Mati aja dia. Gores nggak ada, luka nggak ada, berdarah nggak ada, pedangnya juga nggak berdarah, aman-aman saja. Luka bentur nggak ada. Itu juga mati syahid. Jangan-jangan ketika dia sedang perang, emaknya kambuh, sang lambungnya naik, jantungnya kambuh, atau mati ketakutan. Wa illam yakun bihi atharu damin. Nah, perhatikan itu, walaupun tidak ada pada dirinya bekas darah. Tidak dianggap mati syahid asirun kutila sabra, tawanan yang dibunuh secara perlahan-lahan. Tawanan yang dibunuh secara perlahan-lahan. Fa'innahu, maka sesungguhnya tawanan laisa bisyahidin, tidaklah dianggap mati syahid menurut pendapat yang kuat. Kenapa tidak dianggap mati syahid? Lianna qatlahu laisa bimuqatalatin, karena sesungguhnya terbunuhnya tawanan bukan dengan sebab berperang. Bukan dengan sebab berperang. Seperti tawanan-tawanan perang yang tertangkap oleh orang-orang kafir lalu disiksa, dicabut kukunya, menggoreng, ditembak, dipenggal. Itu semua tidak dianggap mati syahid menurut pendapat yang kuat, karena meninggal bukan gara-gara perang, tapi menurut pendapat yang lemah iya. Kenapa iya? Karena asbab dia ditangkap itu kan diawali dengan perang. Kemudian secara akhirat dia pasti mati syahid.
akhirat, yang tidak dimandikan, yang tidak disolatkan. Wala man mata ba'dang qidaih, tidak juga orang-orang yang dia meninggal dunia setelah selesainya perang. Wa qad baqiya fihi hayatun mustaqirrah, padahal sungguh masih tersisa di dalam dirinya, sungguh masih tersisa dalam dirinya kehidupan yang tetap. Wa in, ada wanya. Wa in quti'a bi mautihi ba'da man, ba'da man, ba'du min jurhin bihi, walaupun diputuskan dengan kematiannya seseorang setelahnya perang, ba'du min jurhin bih, dari karena luka dengannya seseorang, dari karena luka dengannya seseorang. Jadi dia meninggal setelah perang selesai, kemudian selesai perang baru meninggal dunia. Sepakat semua orang itu dia meninggal karena luka perang. Semuanya sepakat, semuanya memastikan dia itu meninggal karena luka perang. Tapi karena meninggalnya setelah perang, dan setelah perang itu dia masih hayah mustaqirrah, maka orang itu tidak dianggap mati syahid. Di sini ada bahasa hayah mustaqirrah. Ini bahasa hayah mustaqirrah ini akan terulang kembali dalam kasus penyembelihan ayam misalnya, ditabrak motor. Ayam ditabrak motor, menggelepar. Nah, datang pemiliknya, ambil pisau, sembelih dia. Setelah sembelih, halal nggak dimakan? Hah? Kenapa halal? Masih hidup. Maka perlu dilihat, bukan asal hidup doang. Itu saya kasih itu alasan orang kampung tadi, bukan alasan fikih. Alasan orang kampung, asal masih hidup, sembelih halal. Masih hidup nih, sembelih halal. Jadi bukan asal hidup, ada hayatun mustaqirah, ada hayatun mustamirah, ada harakatun mazbuh. 3. Harakah mazbuh itu kalau disembelih itu tetap haram jadinya, bangkai. Harakah mazbuh, pati harakah, pati mazbuh, hewan disembelih. Pernah lihat gerakan hewan disembelih? Sembelih ayam, lepas itu dilepaskan, bergerakkah dia? Bergerak. Hidup berarti itu? Hiduplah, dia bergerak. Nah, tapi hidupnya itu tidak bertahan lama. Itu sudah bergerak yang luar daripada kendalinya, bergerak yang luar daripada kesadarannya. Maka kalau seperti itu hewan, ayam yang ditabrak motor, ditabrak mobil itu disembelih tetap bangkai, karena geraknya sudah gerak mazbuh. Begitu juga orang mati syahid, ketika di dalam perang dia kena luka, setelah dilukai dia hidup. Hidupnya itu tidak hidup lama lagi, tinggal nafas dikit-dikit aja lagi, masih hidup. Perang sudah selesai, dia masih hidup, tapi hidupnya itu sudah harakah mazbuh, nggak sadarkan diri lagi. Lepas itu meninggal dunia, syahid gak dia? Syahid. Nah, kenapa? Karena dia meninggal asbab luka. Selesai perang, dia pada dirinya tidak lagi ada haya mustaqirrah.
Nah, yang kedua haya mustaqirah. Apa itu haya mustaqirah? Hewan itu hidup masih sadarkan diri. Hidup masih sadarkan diri. Kalau datang anaknya masih dibilang, "Kap," adanya. "Mak mau pergi kan?" Masih bisa dia sadarkan diri. Dia elus-elus masih kedip-kedip mata dia. Itu haya mustaqirah. Tapi melihat korban lukanya, melihat cederanya hewan ini dipastikan mati sebentar lagi nih. Itu kalau disembelih halal dimakan. Karena haya mustaqirah. Dia hidup sadarkan diri tapi nggak akan bertahan lama. Yang ketiga haya mustamirrah. Ketabrak motor, patah kaki ayamnya. Bisa tahan lama hidup? Bisa. Sadarkah dia? Sadar. Bisa tahan lama? Bisa. Tengkak tadi. Itu sepakat ulama halal disembelih. Karena haya mustamirrah. Nah, seperti itu juga korban syahid. Kalau setelah dia dilukai di perang, dia bergerak, hidup tapi nggak sadar lagi, itu kalau meninggal mati syahid. Tapi kalau dia dilukai di medan perang, selesai perang dia masih sadar, walaupun bisa-bisa dia akan mati dengan luka itu namanya haya mustaqirah, tidak mati syahid, apalagi haya mustamirah. Nah, dia ketika perang buntung tangannya, tapi masih bisa jalan, cuma buntung tangan. Itu haya mustamirah. Nah, amma man harakatuhu harakatu mazbuh. Nah, ada di sini. Adapun orang yang bergeraknya adalah gerak mazbuh. Adapun orang yang bergeraknya seseorang adalah gerak mazbuh. Gerak hewan yang disembelih ketika selesainya perang, fasyahidun jazman, maka itu adalah orang mati syahid, sepakat ulama. Lalu apa yang dimaksudkan dengan haya mustaqirah? Al-hayatul mustaqirah ma tajawwaza ayyabqa yawman aw yawmain. Sesuatu yang membolehkan bahwa dia bertahan hidup sehari atau 2 hari. Haya mustaqirah adalah ma tajawwaza, sesuatu yang membolehkan ayyabqa, bahwa dia bertahan hidup yauman au yaumain, sehari atau 2 hari, ala ma qalahun Nawawiyu, sesuai dengan pendapat yang mengatakan akannya oleh Imam Nawawi dan Imam Imrani. Titik. 6. Ini uraian beranjak daripada definisi syahid, bukan selesai perang atau dia mati sebelum selesai perang. Bagaimana dengan orang yang masih hidup, ada sisa-sisa nyawa selesai perang, itu juga dianggap syahid. Itu uraiannya ke depan. Sekarang mau diuraikan adalah kalimat syahid itu fi qitalin kuffar. Orang yang meninggal fi qitalin kuffar, dalam memerangi orang kafir. Siapa orang yang meninggal bukan karena memerangi orang kafir? Maka lihat ke depan, wala, tidak dianggap mati syahid man waqa'a baina kufarin, orang yang terjebak di antara orang-orang kafir, faharaba minhum, lalu dia lari dari mereka, faqataluhu, lalu mereka membunuhnya. Nah, itu tidak mati syahid. Kenapa tidak mati syahid? Lianna dzalika laisa biqitalin, karena sesungguhnya demikian tidaklah sebuah perperangan. Karena sesungguhnya demikian tidaklah dengan sebuah perperangan.
tinggal di daerah minoritas. Awalnya aman-aman saja tinggal di situ. Kemudian bergejolak perang antar agama. Maka orang-orang yang tinggal di daerah minoritas mulai diselidiki, mulai diperhatikan. Ini kalau meletus perang, kita habisi orangnya di sini. Akhirnya informasi itu menyebar dan orang yang minoritas itu pun berusaha untuk keluar daripada negara itu. Pas dia keluar, dibunuh. Apakah dia mati syahid? Tidak. Kenapa? Zalika laisa biqital. Itu bukan perang. Kama aftabihi Syekhuna Ibnu Ziyad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana memfatwakan dengannya oleh guru kita Imam Ibnu Ziyad rahimahullahu ta'ala. Wala man qatalahu igtiyalan harbiyun dakhala bainana. Tidak juga seseorang yang membunuh akannya secara curang, secara ditikam dari belakang oleh seorang harbi yang menyelusup bainana di antara kita, menyusup di antara kita. Pas bangun subuh, dibangunkan panglima perang, udah hilang aja kepalanya. Kemana kepalanya? Mana kepalanya? Pak Panglima, kemana kepalamu? Gak dijawab dia. Ternyata dia lihat di CCTV, lebih keren perang waktu itu. Di tendanya pakai CCTV. Dia di CCTV, ternyata panglima perangnya dibunuh oleh penyusup orang kafir. Syahid nggak panglima perangnya? Hah? Nah, tidak mati syahid. Naam in qatalahu an muqatalatin kana syahidan. Betul, orang yang dibunuh oleh penyusup itu tidak mati syahid, tapi jika membunuh ia orang kafir, akannya seseorang dari karena sebuah perperangan adalah ia mati syahid. Penyusup yang mana ini? Kalau penyusup karena unsur perang, iya mati syahid lah. Berarti panglima di tenda tadi mati syahid karena dalam rangka berperang. Sebagaimana mengutip akannya pendapat As-Sayyid Samhudi dari Al-Khadim. Dari Al-Khadim. Titik. Wa kuffina nadban syahidun fi thiyabihi allati mata fiha. Dan dikafankan, hukumnya sunat, akan orang yang mati syahid di dalam pakaiannya allati mata fiha, yang dia meninggal di dalam pakaian tersebut. Wal mulattakhatu biddami aula, pakaian yang berlumuran dengan darah itu lebih bagus karena ittiba, lebih banyak darahnya, lebih merah kafannya, itu lebih bagus. Tapi biasanya keluarga minta kain itu. Nah, itu anehnya keluarga. Dia minta kain yang berlumuran darah itu, kemudian disimpan, dikeringkan, kemudian dibuat bingkai kaca, masukkan situ. Pakaian pejuang Samsul Hadi diambil, seperti pakaian-pakaian para TNI
korban PKI dimusimkan. Kita juga berharap suatu saat ada benda-benda yang dimusimkan. Nah, ini salah satunya. Antum udah pernah dengar di Bukit Tinggi ada museum Inyek Canduang? Hah? Baru dibuka Museum Inyek Canduang. Muhammad Ar-Rasuli, salah satu pembangkit perjuangan kemerdekaan dan juga ulama Sumatera Barat. Itu ada meja kerjanya, ada lampu petromat yang biasa dibuat, lampu Inyek Canduang, kemudian pena Inyek Canduang, kemudian tampek lalo Inyek Canduang, kamar tidur Inyek Canduang. Nah itu, apalagi karangan-karangannya, tulisan tangannya. Nah, sesuatu saat Museum Al-Fadani, mic-nya, alih mejanya, kotak kacamatanya, tisunya, tempat pulpennya, mic rekamannya, kitabnya banyak dimuseumkan. Kitab yang mana? Kitab karangan gitu, itu kagak. Nah, atau pustaka bacaannya. Nah itu namanya museum. Nah, bagi orang keluarga itu kan pengen itu ditinggalkan. Baju yang dipakai waktu khatam kubro nggak jadi dipakaikan ke jenazah, padahal ada wasiat itu. Kenapa? Ambil berkah. Nah, Inyek Canduang. 6. Tapi kalau sebaiknya keluarga nggak ambil baju itu, dijadikan kafan itu lebih baik. Jadi bukti di akhirat itu lebih baik. Ittiba. Walau lam takfihi, jikalau tidak mencukupi ia pakaian akannya kafan, bi'an lam tastur kula badanihi, dengan bahwa tidak menutupi ia pakaian akan seluruh badannya. Baju perang tentu lebih di atas setengah betis, tidak menutupi seluruh badan. Tummimat wujuban, disempurnakan ia, hukumnya wajib, tinggal disempurnakan. Atau kafankan dulu dengan baju-bajunya, nanti ambil satu lembar kapan untuk pembungkus bagian luar. La fi haririn labisahu lidariratil harbi, tidak boleh dikafankan pada sutra yang ia pakai akannya karena darurat perang. Sutra memang boleh dipakai ketika perang darurat, ketika darurat dalam perang. Tapi ketika orang yang memakai sutra itu mati syahid, sutra yang ada di badannya berlumuran darah, maka pakaian sutra wajib dilepaskan. Payunza'u wujuban, maka dilepaskan ia pakaian sutra, hukumnya wajib, karena tidak halal ketika itu. Titik. Habis tentang orang mati syahid. Ini tentang orang sakarat. Wa yundabu ayyulaqqana muhtadir. Disunahkan bahwa ditalkinkan akan orang yang sakaratil maut. Disunahkan bahwa ditalkinkan orang yang sakaratil maut, walau mumayyizan, walaupun ada ia orang mumayyiz, menurut pendapat yang kuat. Kalaupun dia mumayyiz, berarti kan dia belum balik. Kalau dia belum balik kan nggak perlu ucapin 2 kalimat syahadat. Orang belum balik nggak ada dosa.
tapi tetap sunnah untuk ditalkinkan. Apa yang ditalkinkan? Syahadah. Artinya la ilaha illallah saja. Nah, bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah saja. Karena hadis Imam Muslim, lakinu mautakum, talkinkanlah orang-orang mati kalian. Siapa orang mati yang dimasukkan di sini? Man hadarahul maut, seseorang yang menghadiri akannya oleh kematian dengan kalimat la ilaha illallah. Maka hadis ini tidak bisa menjadi dalil talqin di kubur. Nah, lakinu mautakum, talkinkanlah orang mati kalian, artinya baca talqin di atas kubur, enggak bisa jadi dalil. Walaupun hadis ini tidak bisa jadi dalil, bukan berarti talqin enggak ada dalil. Nah, talqin ada dalilnya, tapi bukan pembahasannya. Nantilah ketiba pembahasannya. Lakinu mautakum, talkinkanlah orang mati kalian, artinya orang yang sakaratul maut, dan kalimat la ilaha illallah beserta hadis sahih. Beserta hadis sahih yang berbunyi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang adalah akhir pembicaraannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau ditakinkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keluar dari hadis, maka dia akan masuk surga ma'al faizin, bersama orang-orang yang sukses. Nah, bukan berarti orang yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah enggak masuk surga. Masuk surga juga, tapi banyak prosesnya. Tapi kalau dia ucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga bersama faizin langsung. Wa illa jika tidak kita tafsirkan ma'al faizin, faqulu muslimin walau fasikan yadkhuluha, maka seluruh orang Islam walaupun dia fasik akan memasuki surga, walau ba'da azabin, walaupun setelah diazab, wa in tola, walaupun lama. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, maksud dakhalal jannah itu fa'al faizin, langsung. Kalau tidak kita artikan langsung pasti masuk surga tapi mampir ke neraka, maka seluruh orang muslim begitu. Walaupun dia mampu mengucapkan la ilaha illallah atau tidak mengucapkan la ilaha illallah, setiap muslim pasti akan masuk surga. Walaupun fasik dia, walaupun dia tidak taat, walaupun dia maksiat, tapi setelah azab yang cukup lama di neraka. Kalaulah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya juga akan mampir di neraka, enggak ada nilai daripada pemberitaan ini. Supaya ada nilai lebih apa? Ma'al faizin, langsung tidak disiksa di neraka. Ini anugerah yang Allah berikan kepada orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sangat mengembirakan ketika kita dengar berita-berita dia meninggal dengan la ilaha illallah. Enggak perlu diajarin dia, banyak kali dia baca baru dia meninggal. Ada juga yang ketika dia koma, itu yang keluar dari mulutnya cuma Quran, ngaji aja dia. Itu hafiz yang koma. Nah, kemudian qaulu jam'in, perkataan sekelompok ulama. Perkataan sekelompok ulama, yulakkanu Muhammadur Rasulullah aidan, ditalkinkan dengan
Muhammadur Rasulullah juga. Kenapa? Lianna qasda mautuhu alal Islam. Karena sesungguhnya tujuan dari itu adalah meninggal di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan itu tujuannya. Wala yusamma musliman illa bihima. Dan tidak disebut seseorang itu muslim kecuali dengan dua kalimat itu. Mardudun, itu pendapat ditolak. Mardud, pernyataan itu ditolak. Kenapa ditolak? Bi'annahu muslim, karena sesungguhnya dia sudah muslim. Karena dia sudah muslim. Lalu apa juga tujuannya? Karena hanya saja tujuannya adalah menutup kalamnya dengan la ilaha illallah, supaya hasil baginya demikian pahala yang dijadikan dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Wa buhitha talqinuhu wa bahthu talqinihi, pembahasan mentalkinnya jenazah, mubtada itu, nanti ada khabarnya belakang. Bahthu talqinihi, membahas atau bahasan mentalkinkannya jenazah dengan rafiqil a'la. Kalau saya bukan la ilaha illallah lagi, saya sudah rafiqil a'la ketika sakarat. Li'annahu akhiru ma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditalkinkan dengan rafiqil a'la? Karena sesungguhnya kalimat rafiqil a'la itu adalah akhir sesuatu yang dibaca dengannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mardudun itu juga ditolak. Sayangnya sekarang kebaca. Mardudun ditolak. Bi anna dzalika li sababin lam yujad fi ghairihi. Dengan sebab sesungguhnya demikian kalimat rafiqil a'la itu karena ada satu sebab yang tidak ditemukan pada selain Nabi. Hanya Nabi Muhammad ada sebab itu. Wali saja tidak. Apalagi cuman wali-walian. Nah, kita baru wali-walian mau talqin rafiqil a'la juga. Enggak level saya dengan la ilaha illallah. Saya sudah level talqinnya rafiqil a'la. Kenapa? Sudah mahabbahnya tinggi. Beramal bukan karena ini dan itu, tapi beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan itu mardud, setinggi apapun amalmu, setinggi apapun kelas kewalianmu, kamu tidak layak dan tidak pantas untuk mengakhiri kalammu dengan rafiqil a'la, karena pembahasan rafiqil a'la termasuk bagian daripada talqin itu ditolak, karena itu khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi kita enggak ada sebabnya. Apa sebab Nabi baca rafiqil a'la? Wa huwa, dan dianya sebab adalah annallaha khayyarahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhtarahu, lalu Nabi memilih akannya rafiqil a'la. Ketika Nabi mau meninggal dunia, datang malaikat, wahai Muhammad, Allah memberikan pilihan kepadamu, apakah kamu akan hidup lebih lama lagi di dunia ini atau akan kembali ke sisi Allah? Pilih yang mana? Mau lebih panjang lagi hidup di dunia ini atau mau kembali ke sisi Allah? Pilih yang mana? Kata Nabi, rafiqil a'la, kembali ke sisi Allah saja. Kalau antum diberi pilihan, mau mana? Mau lebih lama atau sudah mau meninggal?
Karena kalau 60 tahun 60 tahun meninggal. Sekarang aja masih ngontrak. Kapan berkembangnya? Kapan berkembangnya? Tuh tambah masa berarti. Tambah masa sama Allah. Kenapa? Karena terlambat. Ada tanah pondoknya. Nah, kira-kira kalau sudah ada tanah besar itu, ya 4 tahun, 40 tahun lagi lah. Setelah adanya tanah yang cukup. Nah, itu baru 40 tahun. Tahun pertama 1000, 1500. Nah, dikelola selama 40 tahun. Nah, itu baru jadi. Ini baru pindah 2 tahun meninggal. Nah, pondasi aja belum kering lagi. Tapi kalau dari usia 20 tahun, nah itu tidak ada masalah. 40 tahun membina ma'had yang cukup besar. 40 tahun, 41 biar ganjil, 41 tahun. Khair katanya, insyaallah, kata Allah, insyaallah. Amal kafir, adapun orang kafir, fayulaqanuhuma, maka ditalkinkan ia orang kafir keduanya dua kalimat syahadat qat'an, sepakat ulama bersama lafaz asyhadu. Nah, kalau orang non muslim, kalau orang kafir yang sakaratul maut, itu talkinnya dengan lafaz asyhadu. Diwujubi aidan, karenalah wajibnya asyhadu juga. Ala ma sayati fihi, berdasarkan pembahasan yang akan datang padanya. Kenapa? Iz la yasiru musliman illa bihima, karena tidak jadi ia kafir menjadi muslim kecuali dengan dua kalimat tersebut. Titik. Wa ayyakifa jama'atun ba'dad dafni indal qabri sa'atan. Tulis main. Disunahkan bahwa berdiri, bahwa berhenti, bahwa berdiam diri oleh sekelompok manusia. Kapan? Ba'dad dafni, setelah dikuburkan, setelah ditimbun. Di mana? Di dekat kubur. Berapa lama? 1 saat. 1 saat itu berapa lama? 1 saat yang diceritakan oleh sahabat Nabi Sayyidina Amru bin As radhiyallahu ta'ala anhu, permintaan kepada anaknya, berdirilah kalian di atas kuburku selama menyembelih onta dan membagi-bagi dagingnya. Sa'ah itu 1 jam lebih itu. Ngapain di situ? Di kubur. Yas'aluna lahu tatsbit, mereka meminta baginya jenazah untuk ditasbitkan, untuk dikokohkan jawabannya, argumennya. Ya Allah, berikan kepadanya qaulit sabit. Sabbithu bil qaulit sabit. Itu kalimat yang ada dalam kalimat talqin. Wa yastaghfiruna lah, dan mereka istighfar untuknya jenazah. Istighfar untuk jenazah. Astaghfirullahaladzim li walahu walil muslimina jami'a. Istighfar untuk jenazah namanya. Dia istighfar untuk jenazah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu istighfar untuk dia. Tak ada gunanya untuk jenazah. Apa makna istighfar untuk jenazah? Ada lahu. Astaghfirullahaladzim lahu. Kalau lahu doang, enggaklah, kita masa dilupakan. Astaghfirullahu li walahu. Nah, itu mana
yastaghfiruna la. Wa talqinu balighin, disunahkan mentalkin jenazah yang sudah baligh. Ini talqin yang mana lagi nih? Talqin yang mana lagi? Talqin atas kubur, bukan talqin orang yang sakaratul maut. Itu sudah selesai pembahasannya. Talqinu balighin walau syahidan, mentalkinkan orang yang sudah baligh walaupun dia mati syahid. Kama iktadahu itlaquhum, sebagaimana memaksudkan akannya oleh penyampaian umum dari mereka para ulama. Khilaf bagi Imam Zarkashi. Kata Imam Zarkashi, orang syahid enggak perlu ditalkinin, tapi secara umum pendapat para ulama semuanya ditalkinkan, termasuk orang syahid. Kapan? Ba'da tamami dafnin, setelah sempurna dikuburkan. Dah dibuat itunya, onggoknya tanah itu, dah dipasang batu, dah dikasih paralon, sekarang paralon. Tabur bunga ntar. Bagaimana cara mentalkinkannya? Perhatikan baik-baik. Fayaqudu rajulun, duduklah seorang laki-laki. Kalau di daerah-daerah yang memang disempurnakan talqin, itu orang bentangkan tikar di depan itu untuk duduk. Dibentangin tikar. Ini karena orang tu enggak ngerti sama talqin, terus kita jongkok saja. Kalau kita duduk di atas sana, kotor lagi baju. Bentangin tikar. Duduk seorang laki-laki. Di mana duduknya? Kubalata wajhi, di depan mukanya. Di depan mukanya. Maka sebelum mentalkinkan, tanya dulu, mana kiblat? Kiblat situ. Nah, mana kepalanya, Pak? Mana pula kepalanya? Pastilah kepalanya ke arah kiri, kita ada kiblat. Nah, ini jenazah nih. Ini kiblat. Nih, katakan ini kiblat. Ini jenazah. Mana kepalanya? Di sini. Nah, di mana kita duduk? Di sini atau di sini? Di depan jenazah. Dan di sini, ya saya mau mentalkin ada kiblat lah. Itu mentalkinkan di punggung orang itu. Nanti noleh dia. Terbalik lagi dia. Sakit pula lehernya. Ini jenazah kan ya. Tukang talkin di belakang lah. Apa ada. Maka ditalkinkan di depan, karena dia kan ada kiblat baring ini. Kita duduk di sini nih, ngomong sama dia. Bukan kita ngadap kiblat, ngidap ke jenazah. Apa yang dibaca? Ya Abdullah ibna Amatillah. Tanya nama bapak itu siapa? Siapa namanya? Muhammad Tahir. Ya Muhammad Tahir bin, maknya siapa? Siti Rashidah. Tanya dulu tuh. Kalau nggak tahu, nggak mau nanya, bikin aja Abdullah bin Hawa. Ya Muhammad Tahir bin Siti Rashidah. Tuh, kalau dinisbahkan ke maknya, bukan ke ayahnya, ke maknya. Kenapa? Karena itu pasti. Ke ayahnya belum tentu pasti. Bisa saja dia dibuat sebelum akad nikah. Maka dibuat ke maknya biar pasti. Uzkuril ahdal ladzi kharajta alaihi minad dunya. Ingatlah olehmu janji
yang engkau keluar di atas janji itu dari dunia. Ingatlah janji yang engkau keluar di atas janji itu dari dunia, yaitu syahadat alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ingatlah annal jannata haq, surga itu benar, wa annan nara haq, sesungguhnya neraka itu benar, wa annal ba'tsa haq, sesungguhnya hari bangkit itu benar, wa annas sa'ah atiyatun, sesungguhnya kiamat akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ingatlah annallah yab'atsu man fil kubur, sesungguhnya Allah akan membangkit orang-orang yang ada dalam kubur. Wa annaka radita billahi rabba, kamu ridha dengan Allah sebagai Tuhan. Wa bil islami dina, Islam sebagai agama. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, Nabi Muhammad sebagai nabi. Wa bil Qur'ani imama, Quran sebagai imam. Wa bil Ka'bati qiblah, Ka'bah sebagai kiblat. Wa bil mu'minina ikhwana, dengan orang beriman sebagai saudara. Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Alaihi tawakkaltu, di atasnya aku memasrahkan diri. Wa huwa rabbul arsyil azim, Dia adalah Tuhan sang pemilik aras yang agung. Kenapa hal itu diingatkan? Dan kata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, disunahkan mengulangnya 3 kali. Disunahkan mengulang-ulangnya 3 kali. Nah, nanti datang malaikat, man rabbuka, maka dikatakan Allah. Kau tahu? Sudah mutola'ah tadi. Nah, sudah diingatkan kawan. Kenapa perlu diingatkan lagi? Kan dia sudah ingat. Diingatkan lagi karena dia baru saja melewati huru hara yang sangat besar. Diingatkan lagi karena dia berada di tempat yang sunyi. Seperti perkataan Sayyidina Amr bin As, wahai anak-anakku, aku ingin merasa senang dengan hadiran kalian ketika aku bertemu pertama sekali dengan utusan Tuhanku yang belum pernah aku lihat, di tempat yang belum aku pernah datangi. Pada saat itu kan gejolak keadaan hati itu nggak stabil. Lalu dibikin pertanyaan-pertanyaan, salah jawab tak? Maka perlu diulang-ulang dulu. Nah, nanti datang pertanyaan, man rabbuka, tadi dah tahu Rabbi Allah. Man nabiyuka, barusan dibilang Muhammad nabi. Apa imanmu? Quran imam. Apa kiblatmu? Ka'bah kiblat. Siapa saudaramu? Orang beriman saudara. Ketika pertanyaan itu ditanyakan, dia sudah punya jawaban. Bukankah dia mendengar orang apa yang disampaikan di luar? Dengar. Kalau dengar, apa salahnya kira-kira diperdengarkan kalimat itu sebelum dia ditanya? Nah, kalau pakai akar yang sehat, pakai akal yang sehat pun diterima dengan lapang dada, dengan beberapa panduan hadis yang lain, maka Anda tidak akan mengatakan bid'ah hukumnya mentalkinkan jenazah. Wal aula lil hadirin al wukuf, yang baik bagi para hadirin berdiri. Yang baik bagi para hadirin berdiri. Walil mulakkin qu'ud, orang yang mentalkinkan duduk. Wa nida'uhu bil ummi fihi, memanggilnya jenazah dengan ibu padanya. Artinya in urifat, jika diketahui ibunya. Wa illa, kalau enggak diketahui ibunya, maka dipanggillah dengan Hawa. Panggil dengan Hawa. Nah, Muhammad Tahir bin Hawa gitu. Kalau enggak tahu ibunya. La yunafi du'a an-nas yaumal qiyamah bi abaihim,
itu tidak bertolak belakang dengan diserunya manusia pada hari kiamat dengan bapak-bapak mereka, karena masing-masing keduanya adalah tauqif. Masing-masing keduanya tauqif. Nah, tauqif itu artinya bergantung kepada dalil. La majala lirra'i fihi, tidak ada tempat untuk berpendapat padanya. Wa zahir, pendapat yang zahir, sesungguhnya diganti kata-kata abda dengan kata-kata ammah pada wanita. Ya Abdullah ganti dengan ya amatallah pada unsa, dan ditakniskan domir-domirnya. Nah, ditakniskan domir-domirnya. Ya amatallah binti, ibunya. Uzkuri pakai ya. Ahdalladzi kharajti alaihi minad dunya. Syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadar rasulullah wa annal jannata haq wa annan nara haq wa annal ba'sa haq wa annas sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur wa annaki raditi billahi rabba bi islami dina bi muhammadin nabiyya bil qur'ani imama bil ka'bati qibla bil mu'minina ikhwana rabbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dikit aja yang perlu diganti. Nah, intaha. Di sini ada bahasa tauqif. Kalau ada bahasa tauqif, berarti itu ada teks yang sudah pasti dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup insyaallah sampai kepada talqin mayat. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.